warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya di channel Rodi Ed Ibrahim. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Matematika pada materi kelas 9. Baiklah, materi yang akan kita bahas yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX tambah BX ditambah C sama dengan 0. Adapun rumus ABC-nya yaitu X1, X2 sama dengan min B tambah 0 akar dari B pangkat 2 kurang 4 kali A dikali C per 2 dikali A. Di mana untuk A tidak sama dengan 0. Berarti A ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti bolehnya boleh 1, min 1, dan sebagainya. Berarti A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C adalah bilangan real. Selanjutnya A, B adalah koefisien X. A, B adalah koefisien X. Ini A, B, ini adalah koefisien X. Kemudian C ada konstanta. Ini adalah C konstanta. X adalah variabel. Berarti X ini adalah apa? Variabel. Baiklah, kita tidak perlu merasa ribet, tak perlu merasa mabuk dengan rumus-rumus matematika. Karena menurut saya sih matematika itu asik, menyenangkan, dan gampang. Jika kita sudah mengetahui dasar-dasar dan konsep matematika itu sendiri. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal 1. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 8X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita diketahui A sama dengan 1. Nah, jika dia koefisiennya 1, di sini kan A, koefisiennya 1 itu tidak ada angka 1 yang tidak ditulis angka 1 di depan variabelnya. Oke, kemudian B sama dengan 8. B sama dengan 8, ini B-nya. Kemudian C sama dengan 12. Ini 12C itu adalah konstanta. Ditanya akar-akar persamaan X1, X2. Kita ketahui tadi bahwa rumus ABC adalah X1, X2 sama dengan min B ditambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Maka kita tinggal masukkan saja angka yang atau ABC yang sudah diketahui. X1, X2 sama dengan B-nya tadi berapa? B itu 8. Berarti min 8 ditambah kurang akar B-nya 8, berarti B di pangkat 2 dikurang 4. A-nya berapa? A itu 1. C-nya berapa? C itu 12. Berarti 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. Karena 1 itu adalah A. Kemudian lanjut. X1, X2 sama dengan min 8-nya diturunkan ditambah kurang akar. 64 ini hasil dari 8 di pangkat 2. Kemudian kurang 48. 48 itu dasar dari 4 dikali 1 dikali 12. Itu hasilnya 48 per 2. Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Next, lanjut. Kemudian X1, X2 sama dengan min 8 tetap diturunkan, tambah kurang akar 16. Dari mana dapatnya akar 16? Yaitu akar dari 64 dikurang
48. Dapatnya akar 16/2. Kemudian selanjutnya, X1, X2 sama dengan min 8 tambah kurang 4. Dapatnya 4 itu dari akar 16. Maka akar 16 itu adalah 4. Min 8 tambah kurang 4/2. Nah, sampai di sini kita harus mencari akar-akar persamaannya. Nah, yang pertama itu X1. Untuk mencari X1 itu, kita ambil ya, bagian atas yang tambahnya atau jumlah. Ya, berarti X1 sama dengan min 8 ditambah 4/2. Maka hasilnya X1 sama dengan, nah min 4 itu dapatnya dari min 8 ditambah 4. Ya, min 8 ditambah 4, hasilnya min 4/2. Maka X1 sama dengan min 2. Min 2 itu dapatnya min 4 dibagi 2. Hasilnya adalah min 2. Kemudian kita cari X2. X2 itu kita ambil yang di bawah tambah ini kurang. Kan plus minus atau tambah kurang. Berarti X2-nya min 8 dikurang 4/2. Selanjutnya, X2 sama dengan dapatnya min 12 itu dari min 8 dikurang 4. Ini hasilnya min 12/2. Maka hasil X2-nya adalah min 6. Min 12 dibagi 2 dapatnya min 6. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan 6. Kalau seandainya kalian meletakkannya misalkan min 6 dan min 2 boleh-boleh saja. Itu tergantung dari tingkat pemahaman kalian. Boleh jika dia min 6, X1-nya berarti kalian mendahului dia pengurangan. Baru X2-nya kita lakukan di penjumlahan. Itu tak masalah. Baiklah, kita semoga di contoh 1 ini semuanya paham, jelas, dan dimengerti. Baiklah, kita masuk contoh yang soal kedua. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 5 sama dengan 0. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 2, ini A-nya. Ini A-nya 2. Kalau 2 berarti ditulis di koefisiennya ditulis. Ya, arti 2 berada di depan variabel x pangkat 2. Kemudian B-nya 1. Nah, ini B-nya 1. Koefisiennya tidak perlu ditulis 1. Kemudian C sama dengan min 15. Ini dia, min 15. Yang ditanya akar-akar persamaan X atau X1, X2. Maka gunakanlah rumus ABC. Nah, kita ketahui rumus ABC tadi ini. Nah, ini ya, X1, X2 sama dengan min B tambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A dikali C/2 dikali A. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. B, ini minnya tetap ditulis. B-nya berapa? B1, berarti tulis min 1 tambah kurang akar. B-nya 1 pangkat 2 kurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya 2. Dikali C-nya berapa? C-nya 15, berarti dikali min 15/2 dikali 2. Next. X1, X2 sama dengan min 1-nya tetap diturunkan dulu, tambah kurang akar. Ya, dapat 1 dari mana? Yaitu 1 di pangkat 2. Kemudian dapat tambah 120 dari mana? Hasil dari min 4 dikali 2 dikali min 15. Itu hasilnya 120. Dapat 4 dari mana? Penyebutnya yaitu 2 dikali 2. Hasilnya 4. Next. X1, X2 sama dengan min 1 turunan di atas tambah kurang akar 121. Dari mana dapat akar 121? Yaitu hasil dari penjumlahan 1 ditambah 120. Maka 4/4. Next.
Kemudian X1, X2 sama dengan min 1-nya masih diturun ditambah kurang. 11 itu dapat dari mana? Yaitu akar dari 121. Maka per 4. Oke, kita lanjutkan. X1. Nah, sudah saya jelaskan tadi X1 berarti kita ambil bagian atas tambahnya. Atau diambil dikurangnya boleh-boleh saja. Hasilnya tetap sama. Kita ambil bagian tambah bagian atas. Min 1 ditambah 11 per 4. Maka X1 sama dengan 10 per 4. 10 itu dapat dari mana? Hasil dari penjumlahan min 1 ditambah 11. Maka hasil dari 10 per 4 atau 10 dibagi 4 adalah 5 per 2. Ini kita sederhanakan. Dari mana dapatnya 5 per 2? Di sini FPB dari 10, 2. FPB dari 4 adalah 2. Maka 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, dapatnya 2. Oke, kita lanjutkan untuk yang X2. X2-nya itu kita ambil di bagian di bawah, yaitu adalah kurang. Berarti X2 sama dengan min 1 dikurang 11 per 4. Maka dapatkan X2 sama dengan min 12 per 4. Min 12 itu dapatnya dari min 1 dikurang 11. Hasilnya adalah min 12 per 4. Maka hasil X2 sama dengan min 3. Dari mana datangnya min 3? Yaitu min 12 dibagi 4 hasilnya min 3. Jadi didapatkan akar-akar persamaan kuadrat adalah 5 per 2 dan min 3. Boleh nggak kalau kita min 3 ini di pertama atau paling depan? Boleh saja. Berarti min 3 dan 5 per 2 itu hasilnya sama saja. Oke, next. Kita lanjut soal yang ketiga. Contoh soal ketiga, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat min 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahui A sama dengan min 3, ini dia. Ya, A min 3. B-nya sama dengan min 5. C-nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah akar-akar persamaan atau X1, X2. Nah, menggunakan rumus A, B, C. Adapun rumus A, B, C sudah kita ketahui. Nah, kita masukkan saja sama halnya seperti contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2. X1, X2 sama dengan, ini min, turun, ini B-nya berapa? B-nya min 5. Min 5. Kalau dia ada min 5, seperti ini, berarti buat tanda kurung. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian tambah kurang. Akar dari B pangkat 2 berapa? Berarti min 5 pangkat 2 dikurang 4, dikali A-nya berapa? A-nya adalah min 3. C-nya berapa? Adalah 2. Maka dapat min 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 3 dikali 2 per 2 dikali min 3. Next. X1, X2 sama dengan, nah ini kok dapatnya positif dari mana? Yaitu negatif kali negatif artinya positif, berarti positif 5. Tambah kurang akar. Nah, dapat 25 dari mana? Yaitu negatif 5 dipangkat 2. Ditambah dapat 24, yaitu negatif 4 dikali negatif 3, dapatnya positif 12. Dikali 2 dapatnya 24. Kemudian dapatnya negatif 6 dari mana? Yaitu 2 dikali min 3 atau negatif 3 dapatnya min 6. Oke, kita lanjut. X1, X2 sama dengan 5, ini tetap turunkan dulu, ditambah kurang akar 49. Dari mana dapatnya akar 49? Yaitu dari akar 25 tambah 24. Per tetap min 6-nya tetap turun dari
dari atas, min 6. X1, X2 sama dengan 5 tambah kurang 7 per min 6. Dari mana dapatnya 7? 7 itu dapatnya dari akar 49. 49 itu sama dengan tuh, akar 49 itu sama dengan 7. Oke, sampai di sini. Semoga semuanya paham dan jelas. Oke, untuk X1-nya sama dengan, kita ambil bagian tambah atas, berarti 5 tambah 7 per min 6. Maka X1 sama dengan 12 per min 6. 12 itu hasil dari 5 ditambah 7. Maka didapatkan X1 sama dengan min 2. Dari mana sih dapatnya min 2? Yaitu dari 12 dibagi min 4. Oke, selanjutnya kita cari X2. Kita cari X2-nya berarti dikurang. Oke. X2 sama dengan 5 dikurang 7 per min 6. Maka X2 sama dengan 5 dikurang 7, hasilnya adalah min 2. Berarti min 2 per min 6 atau min 2 dibagi min 6. Maka didapatkanlah X2 sama dengan, kok hilang minnya? Karena min dibagi min hasilnya adalah positif, maka tersisalah 2 per 6. Nah, bentuk sederhana dari 2 per 6 adalah 1 per 3. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan 1 per 3. Oke, bagaimana dengan contoh soal nomor 3? Apakah sudah mengerti atau belum juga mengerti? Oke, kalau belum sudah mengerti, alhamdulillah, berarti semuanya menyimak contoh yang telah saya jelaskan di contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 video yang ini. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal 4. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. 2x pangkat 2 kurang x dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahui A sama dengan 2. B-nya sama dengan min 1. Kok dapatnya min 1 dari mana? Ini dia. Bahwa koefisien X itu adalah, ini sebenarnya 1, karena depannya ada tanda kurang, berarti min. Ya, min 1. Kemudian C-nya adalah min 3. Yang ditanya adalah akar-akar persamaan atau X1, X2. Oke, masukkan rumus ABC-nya yang telah kita ketahui tadi bersama. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. B negatifnya tetap turun. B berapa B? B ada min 1 tambah kurang. Akar B-nya berapa? Ini 1. Ini salah ya. Ini seharusnya min 1 pangkat 2. Maaf ya. Karena ada kesalahan pengetikan oleh saya. Kurang 4 kali 2. 2 itu adalah A-nya. Kemudian dikali min 3. Min 3 itu adalah nilai C per 2 dikali 2. Oke, lanjut. Yaitu ini dapat positif dari mana? Yaitu negatif kali negatif hasilnya positif. Ditambah kurang akar 1 ditambah 24 itu dari mana? Hasilnya dari min 4 dikali 2 dikali min 3, dapatnya positif 24 per 4. Oke, selanjutnya X1, X2 sama dengan 1 turunan dari ini ditambah kurang akar 25. Kok dari mana ya dapatnya akar 25? Dapatnya akar 25 yaitu akar 1 ditambah akar 24. Dapatnya akar 25 per 4. Maka X1, X2 sama dengan 1 tambah kurang 5. Nah, dari mana lagi dapatnya 5? Akar dari 25 itu sama dengan 5. Maka X1, X2 sama dengan 1 tambah kurang 5 per 4. Baik, kita cari X1-nya. X1-nya
sama dengan 1 tambah 5 per 4. Tambah itu bagian kecil tadi ya, sama dengan contoh soal-soal yang sudah dipelajari. 1 tambah 5 per 4, maka X1 itu sama dengan 6 per 4. Maka didapatlah X1 sama dengan 3 per 2. Saya harap ini kalian semuanya sudah paham dari mana dapatnya 3 per 2. Oke, kita masuk untuk kita cari lagi X2-nya. X2 sama dengan 1 dikurang 5 per 4. X2 sama dengan 1 kurang 5 dapatnya min 4 per 4. Maka dapatlah X2 sama dengan min 1. Dari mana dapatnya min 1? Min dibagi plus atau bagi positif artinya min. 4 dibagi 4 sah 1. Maka didapatlah X2 sama dengan min 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah 3 per 2 dan min 1. Boleh juga min 1 dan 3 per 2. Jawabannya sama saja. Oke, saya harap pada yang menonton video ini setelah saya membahas contoh soal 1, 2, 3, dan 4, semuanya mengerti, dan sebagai uji kompetensi, apakah semuanya sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi, kerjakan soal latihan 3 soal ini sebagai uji kompetensi atau mengukur kemampuan yang dimiliki setelah mempelajari contoh-contoh soal tadi. Oke, nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua.